Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Trimulyana, mahasiswa PPTO Universitas PGRI Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, untuk memenuhi sebuah tugas mata kuliah kelistrikan, saya akan menjelaskan tentang rangkaian kelistrikan pada kendaraan melalui wiring diagram, utamanya tentang sistem penerangan pada kendaraan. Baik. Ini adalah wiring diagram sistem rangkaian kelistrikan berupa penerangan. Spesifikasinya untuk kendaraan Toyota. Sebelum kita merangkai wiring diagram atau wiring pada sistem penerangan, kita melakukan perkenalan pada nama komponen. Sumber utama kelistrikan dari aki atau acu, baterai. Kemudian berikutnya ini adalah saklar utama atau saklar kepala, head switch. Dari head switch di sini ada relay. Nah, relay berfungsi untuk memperpendek jarak arus dari aki ke komponen. Setelah itu ada kunci kontak, ada fuse atau sikring, ada flasher. Ini adalah lampu kepala, di mana fungsi lampu kepala itu memberikan cahaya utama saat kendaraan melewati jalur yang gelap. Nah, di lampu kepala ini itu ada lampu jarak dekat, lampu jarak jauh. Untuk lampu jarak dekat itu jarak dari kendaraan sekitar 40 meter, dan untuk jarak jauh kurang lebih 100 meter. Kemudian beralih ke komponen berikutnya. Ini adalah lampu seri atau lampu kota. Lampu seri atau lampu kota itu sering disebut juga lampu kabut. Nah, yang ini itu adalah lampu sen atau lampu tanda belok. Lampu tanda belok pada kendaraan asli itu berada di sisi kiri dan sisi kanan sebuah kendaraan, di depan dan di belakang. Kemudian berlanjut. Ini adalah lampu belakang. Lampu belakang terdiri dari lampu mundur, lampu rem. Nah, di lampu rem ini ada juga yang menyatu dengan lampu seri atau lampu kota, menandakan bahwa kendaraan itu sedang dihidupkan. Baik, kita berlanjut pada perangkaian. Sebelum perangkaian, kita pastikan dulu dalam sebuah trainer kita hubungkan jalur positif dan jalur negatif trainer kepada sumber tegangan atau baterai. Kemudian kita melakukan tes arus. Nah, pada kendaraan atau trainer melalui manual book itu terdapat kode-kode jaringan kelistrikan. Tapi sebagai mekanik kita tidak diharuskan menghafal seluruh kode karena kode itu sangat banyak. Kita harus bisa menganalisis tanpa menggunakan kode-kode, karena pada kendaraan asli itu tidak ada kode yang tertulis di dalam kabel. Nah, dari seluruh baut-baut ini kita asumsikan ini adalah soket. Kita cari sumber arus listrik. Kita sudah mengetahui satu titik yang merupakan sumber arus tegangan, terminal 30. Nah, pertama untuk memudahkan kita akan merangkai dahulu lampu kotak atau lampu seri. Lampu seri itu pasti melewati kunci kontak. Jadi kita ambil arus utama 30. Nah, dari arus utama yang sudah melewati sikring, kita lanjutkan kepada terminal kunci kontak. Sebelum kita melanjutkan perangkaian, kita cek dulu apakah kunci kontak berfungsi atau tidak. Ditandai dengan
LED yang bisa mati dan hidup, itu menandakan kunci kontak sudah berfungsi. Lanjut, kita lanjutkan dari kunci kontak itu langsung menuju ke area saklar utama. Sebelum merangkai pada rangkaian lampu, kita cek nah, kita akan merangkai lampu kotak atau lampu seri. Kode dari lampu kotak atau lampu seri itu 58. Cara menghidupkannya yaitu dengan memutar satu kali pada tuas di saklar utama. Kita belum tahu yang mana, baut yang mana yang merupakan saklar lampu kotak. Kita cek satu persatu. Baik, ada dua. Tapi kita harus mengetahui, bisa saja kedua ini bukan dari, salah satunya bukan merupakan saklar lampu kotak. Ini tidak mati, menandakan ini bukan saklar lampu kotak. Cek yang kedua. Oke, ini adalah saklar lampu kotak. Kita berlanjut pada perangkaian menuju ke lampu. Di lampu kotak itu tertulis 58. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan juga, dalam setiap rangkaian itu ada yang sering terlupakan atau kelalaian seorang mekanik, yaitu menghubungkan kabel massa. Setiap rangkaian yang bebannya tidak terhubung dengan massa, meskipun arus sudah mencapai komponen, itu bisa dipastikan tidak menyala. Sebagai bukti ini tidak menyala, tapi arus sudah sampai. Sebagai kaidah, kita mempelajari kaidah listrik itu harus terhubung dengan terminal negatif. Terminal negatif dalam rangkaian ini ditandai dengan kode 31. Di sini saya sudah membuat baut 31, di mana ini diasumsikan sebagai baut massa pada kendaraan. Nah, untuk merangkai ke lampu di sisi yang lain, kita melakukan metode paralel. Lampu kota bagian depan sudah terhubung. Kita lanjutkan dengan penghubungan lampu kota di bagian belakang kendaraan. Metode sama, menggunakan metode paralel. Termasuk merangkai baut massa.
Baik, lampu kota sudah selesai dirangkai. Lanjut pada lampu kepala. Lampu kepala biasanya menggunakan relay, yaitu untuk mempercepat aliran dari aki menuju ke lampu kepala. Nah, dalam relay itu ada beberapa kode, yaitu kode 30, 87, 86, 85. Di dalam relay itu terdapat solenoid yang mana memungkinkan dirinya sebagai switch magnetik. Saat solenoid tersebut ada listrik, akan menarik sebuah flange sehingga menghubungkan atau mengkontakkan terminal 30 dengan terminal yang menuju ke target. Kita coba untuk memulai perangkaian. Terminal 30 kita sambungkan kepada sumber aki yang sumber listrik yang telah melewati sekring. Kemudian terminal 85. Nah, kita ingat lampu utama untuk lampu dekat itu memiliki kode 86. 56. Kode 56. Cara pengoperasiannya itu dengan memutar 2 kali saklar utama. 1, 2. Nah, kita lakukan cek. Soket mana yang terhubung? Ada 2, 49, 56. Kita buktikan dengan mematikan saklar. Baik, ini adalah saklar lampu utama jarak dekat. Kemudian dari relay kita sambungkan kepada target atau lampu kepala. Jangan lupa selalu periksa kabel massa terhubung atau tidak, karena itu merupakan hal yang krusial berhasil atau tidaknya sebuah rangkaian. Oke, rangkaian sudah terhubung dengan lampu kepala jarak dekat. Kita melakukan checking. Nah, untuk menghidupkan lampu kepala lainnya, kita melakukan sistem paralel. A kita hubungkan paralel dengan 56A di lampu lainnya. Kemudian tidak lupa kita pasangkan jaringan massa atau grounding. Nah, selanjutnya itu kita merangkai rangkaian lampu dim atau lampu tembak. Lampu tembak itu pengoperasiannya pada kendaraan-kendaraan itu mungkin penempatannya berbeda-beda.
Tapi dalam kasus ini itu salah satu kendaraan konvensional itu dengan menarik salah satu tuas saklar kepala. Nah, kita cari di manakah saklar lampu tembak Oke. Melalui identifikasi ini kita simpulkan terminal ini adalah terminal lampu jarak jauh atau lampu dim atau lampu tembak. Metodenya sama, menggunakan relay. Dari terminal di saklar kepala kita menuju ke terminal 86 di relay, kemudian terminal 85 kita sambungkan ke massa dan 30 kita sambungkan kepada sumber. Kemudian terminal 87 kita sambungkan dengan tujuan lampu. Kita lakukan paralel antara lampu kiri dan kanan. Lakukan checking. Next, kita akan rangkaian lampu tanda belok atau lampu sen. Salah satu ciri dari lampu tanda belok atau itu adalah dengan berkedipnya lampu dengan interval waktu yang teratur. Nah, komponen yang bertugas untuk melakukan tugas tersebut atau mengedipkan lampu adalah flasher atau pengedip. Nah, dari sini kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu. Terminal mana yang merupakan terminal yang bertujuan ke arah lampu sen. Kita ambil teori dasar lampu sen. Dari sumber listrik itu menuju ke flasher, atau kita balik bisa untuk beberapa kendaraan. Dari sumber listrik kita ke saklar kepala menuju flasher, dari flasher menuju ke lampu. Tapi keumumnya di sini pada kendaraan ini itu dari sumber menuju ke flasher, dari flasher menuju ke saklar utama, dari saklar utama didistribusikan ke kiri atau ke kanan. Kita cari terlebih dahulu saklar utama yang mengarah ke arah sen kanan, right. Untuk mengoperasikannya yaitu dengan menekan tuas saklar utama ke bawah. Ini untuk kanan, ke atas untuk kiri. Baik, kita ke kanan terlebih dahulu. Dari terminal pada saklar utama kita hubungkan dengan flasher.
Kemudian dari saklar utama kita hubungkan ke tujuan lampu tanda belok. Dalam hal ini ke arah kanan atau right. Oke, kita cek. Kita lakukan paralel. Berikutnya kita merangkai lampu sen yang menuju ke arah kiri. Menuju ke arah kiri. Lanjut kita lakukan paralel pada lampu depan sen kiri. Ada satu lagi lampu yang bersifat krusial, yaitu lampu hazard, di mana lampu hazard itu ditandai dengan tombol merah segitiga. Ini untuk memberikan sinyal bahaya atau warning signal kepada pengendara lain terkait kendaraan yang kita pakai. Nah, syarat lampu hazard itu adalah saat kunci kontak off, dia harus bisa menyala. Karena logikanya saat kendaraan kita mogok, misalkan kita meninggalkan kendaraan tapi kita harus memberikan sinyal tanda bahaya pada kendaraan, itu dengan cara menarik. Baik, terima kasih. Itu adalah praktik kerja merangkai sistem penerangan pada kendaraan.